Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aryati, CKP Angkatan 8 dari SMP TS Salam akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual tentang wawancara kepada kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabar Pian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih kepada Pian sudah menyempatkan waktu untuk kita duduk bersama di sini dalam rangka penyelesaian tugas ulun dalam JGB Angkatan 8 ini, yaitu tentang wawancara pengambilan keputusan. Jadi dalam sesi ini ulun akan menanyai beberapa pertimbangan-pertimbangan Pian tentang pengambilan keputusan, apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, dalam pengambilan keputusan itu Pian perlu memperhatikan 4 paradigma dilema etika, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan. Apakah itu semuanya sudah Pian lakukan dalam setiap penyelesaian masalah? Baik, langsung saja ya Bu ya ke topik soal pertanyaannya. Baik, yang pertama begini Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi terkait dengan dilema etika moral ya. Itu apakah kasus itu kalau misalnya kalau dilema etika ya, mengidentifikasinya apakah ini terkait dengan individu atau masyarakat, ini nanti ada ke dampaknya ya. Iya. Kemudian apakah itu jangka pendek atau jangka panjang ya. Apakah itu terkait dengan prinsip-prinsip keadilan dalam mengambil keputusan, atau juga terkait dengan loyalitas, integritas dari warga yang ada di sekolah. Kemudian atau kalau untuk rujukan moral, apakah masalah ini benar atau salah ya, apakah nanti kita akan mengambil keputusan salah atau keputusan yang benar gitu, seperti itu. Baik, nah sekarang lagi kedua ya Bu. Nah, selama ini bagaimana tuh Pian menjelaskan mengambil keputusan tersebut Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam kasus seperti ini ya, sama-sama dua-duanya benar. Misalnya pada kasus ada siswa yang punya potensi prestasi di luar akademik ya, tetapi kemudian ada masalah dengan keuangan yang ada di sekolah. Di tempat kami ada peraturan bahwa untuk dapat mengikuti ya, seperti penilaian semester itu SPP itu harus dibayar minimal sebulan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Nah, si siswa tadi dia berprestasi di dalam olahraga, tetapi ada kendala di situ. Waktu itu dengan mempertimbangkan berbagai hal, kami putuskan untuk si anak tersebut tetap mengikuti kegiatan penilaian akhir semester. Dengan tadi, mungkin memang di sini dia kekurangannya, tapi dia punya prestasi. Dan ini kan sebenarnya kalau masalah keuangan itu kan bukan tanggung jawab si anak ya, itu tanggung jawab orang tuanya. Jadi kami tidak menghukum anaknya gitu. Jadi ini mempertimbangkan kelebihan dari anak. Iya, kelebihannya. Kemudian yang ketiga, ada langkah-langkah atau prosedurnya yang Pian lakukan selama ini, seperti apa itu? Kalau prosedurnya ketika terjadi kasus gitu ya, dilihati dulu apakah itu memang urgent atau tidak urgent. Kalau urgent bisa langsung segera diputuskan, misalnya saya pribadi gitu ya langsung hasilkan itu.
Tetapi jika itu tidak terlalu urgent, kita diberikan waktu untuk menyelesaikan masalah itu, saya komunikasikan dulu dengan guru-guru yang ada di sekolahan, supaya nanti keputusan itu maslahatnya gitu, tidak hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk sekolah lah. Tapi sekali lagi tadi melihat di urgent tidak urgentnya ya. Kalau urgent ya berarti segera mengambil keputusan, nanti hasilnya mungkin baru disampaikan ke guru. Kemudian yang keempat ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Pian anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau yang efektif menurut saya itu antara ini sih ya, antara individu dan masyarakat. Ya. Artinya kalau itu keputusan itu akan berdampak hanya kepada satu individu, tentunya kayak tidak adil gitu ya. Tetapi kita lihat apakah keputusan itu untuk individu atau masyarakat. Tentunya kita mengambil yang maslahatnya untuk masyarakat, untuk orang banyak. Nah, kemudian misalnya juga kalau kita dibenturkan dengan adil tidak adilnya ya, tentunya kita mengambil yang prinsip keadilannya, keadilan bagi semuanya, ya. Biar tidak ada individu yang merasa termarginalkan dengan keputusan itu, gitu, seperti itu. Ya, kemudian juga kita juga memperhatikan dampak dari keputusan itu, apakah hanya jangka pendek saja atau jangka panjang. Kemudian yang kelima Ibu, hal apa saja yang selama ini itu merupakan menjadi tantangan bagi Pian dalam setiap pengambilan keputusan yang termasuk dilema itu? Ya. Yang menjadi tantangan itu biasanya kalau ada kasus yang berkaitan dengan wali murid ya, berkaitan dengan wali murid, kita lihat lagi apakah wali muridnya itu memang kooperatif aja dengan kita ya, atau tidak. Tentunya yang tidak kooperatif ini yang jadi tantangan. Ya. Bagaimana kita menjelaskan dampak dari kasus ini ya. Misalnya pernah ada kasus, ada salah satu alumni kita mau masuk ke sekolah favorit, cuma terkendala dinilai. Ya, dinilai, nah tapi kemudian sepertinya orang tuanya itu pengen banget gitu anaknya di situ, akhirnya mendatangi pihak sekolah minta di up gitu nilai anaknya sesuai dengan minimal nilai standar yang ada di sana. Tetapi itu berbenturan dengan prinsip-prinsip yang kami pegang selama ini dan mengambil keputusan ya. Kalau kami iakan itu hanya individunya dia saja, padahal mungkin ada di antara anak-anak kami yang pengen ke sana juga, tapi nilainya tidak mencukupi, jadi kayak sadar diri gitu. Dia sadar diri. Nah, kalau kami putuskan berarti dampaknya hanya kepada dia saja, tapi malah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan akhirnya. Dan alhamdulillah kami tidak memberikan nilai itu. Iya, kemudian yang ketujuh, keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang sesuai gitu, bentuk prosedurnya seperti apa? Kalau dibilang jadwal sih sebenarnya nggak ada ya, nggak ada jadwalnya. Karena kasus-kasus adil etika maupun rujukan moral itu kan kasuistik ya sifatnya, tidak selalu kasus dilema etika tahun lalu itu berulang lagi tahun ini, jadi nggak seperti itu. Nah jadi masalah penyelesaiannya kembali lagi seperti tadi ya, kalau memang itu sangat mendesak untuk diselesaikan bisa diselesaikan di tempat. Seperti misalnya pernah juga dulu kami menerima kasus anak kami yang terlibat perkelahian gitu ya, perkelahian sampai kepada mengancam nyawa seseorang, ya, dan itu sampai ke kepolisian ya. Kalau hal-hal seperti itu kan langsung memang diselesaikan di tempat. Nah, tapi kalau kasusnya memang tidak separah itu ya, ya mungkin misalnya kayak kasus-kasus perkelahian antar anak di kelas, nah, itu kan kita punya waktu sehari 2-3 hari lah untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Jadi tidak ada jadwalnya, karena
insidental tadi kan sifatnya, tidak selamanya kasus yang satu kasus itu akan berulang-ulang terjadi gitu nah. Jadi tergantung kasusnya ya Bu? Iya, tergantung dari kasusnya tadi. Kemudian selanjutnya itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Pian itu dalam setiap pengambilan kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya yang faktor utama adalah orang-orang ya yang ikut membantu. Kalau orang-orang yang membantu adalah tentunya rekan-rekan guru ya, rekan-rekan guru yang ada di sekolahan. Kemudian karena kalau di tempat kami ini kan ada jenjang penyelesaian kasus gitu ya. Misalnya kalau terjadi di kelas dan itu walasnya yang bertanggung jawab menyelesaikan. Kalau selesai di situ ya enggak lanjut ke atas. Tapi kalau masih bermasalah baru dibantu nanti walas oleh BK gitu ya. Dengan BK nggak selesai, kemudian dengan wakil kurikulum, kalau itu pun nggak selesai, baru ke kepala sekolah. Tetapi kebanyakan kasus-kasus anak itu rata-rata selesai dengan walas, dengan BK lah biasanya. Kemudian kalau yang kedua wali murid ya, karena karena kebanyakan di sekolah kami ini adalah orang-orang tua yang bekerja ya, sering kemudian terjadi kasus-kasus berpengasuhan lah, kurang pengasuhan. Kalau orang tuanya kooperatif itu sangat membantu kami mengambil keputusan. Tapi kalau orang tuanya tidak kooperatif, ya menjadi hambatan, menjadi tantangan. Jadi tergantung kooperatif atau tidak. Kemudian terakhir Bu nih, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari setiap pengalamannya Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau dari saya itu tantangan ya sebenarnya ya, tantangan saya nilai sebagai sebuah tantangan ya, dan itu menjadi pembelajaran buat saya sebagai kepala sekolah bahwa sekolah itu yang selalu punya masalah, selalu bermasalah, apakah itu dari siswanya, dari gurunya, dari wali muridnya, dan itu membuat saya harus senantiasa memang mengupgrade kemampuannya dalam penyelesaian masalah. Apalagi memang mengurangi ketegangan itu ya, mengurangi ketegangan itu adalah menjadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Jadi selesai Ibu, luar biasa sekali pengalaman yang Ibu bagikan untuk hari ini kepada saya. Mungkin cukup dulu dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu duduk bareng bersama saya. Semoga Ibu selalu sehat.